Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di pelajaran bahasa Sunda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang babasan dan paribasa. Nah, eh, untuk babasan tentunya kita tidak asing lagi. Kita pernah belajar di sebelum-sebelumnya ya, kelas 4, kelas 5 juga kita pernah belajar. Nah, tentunya kalian sudah sangat mengenal dengan yang namanya babasan ini. Nah, kali ini kita akan membahas babasan atau paribasa. Nah, paribasa dan babasan ini eh, mempunyai apa ya? Mempunyai suatu karakter yang nyaris sama, cuma dalam konteks ininya pembuatannya berbeda. Nah, babasan atau paribasa itu merupakan suatu susunan kata, omongan atau kalimat disusun sudah teratur serta mengandung makna kiasan. Nah, itu adalah babasan. Babasan itu jadi maknanya kiasan, jadi disusunnya secara teratur, sama seperti paribasa juga. Paribasa disusun secara teratur juga, cuma bedanya kalau babasan itu disusun secara teratur tapi kosakatanya itu mengandung kiasan, sedangkan paribasa itu tidak mengandung kiasan melainkan pebanding ya, kalau istilah ininya, kalau istilah bahasa Sundanya namanya bebanding. Nah, contohnya misalkan babasan hampang leungeun. Nah, hampang leungeun ini bukan maksudnya tangannya ringan ya, diangkat bisa gitu-gitu. Bukan ya, bukan begitu. Tapi hampang leungeun di sini adalah mencerminkan orang yang suka memukul atau orang yang tangannya itu kemudian usil. Nah, jadi babasan itu apa namanya, ungkapan tapi bukan mengandung arti yang saujratna, bukan mengandung arti yang sesungguhnya. Nah, tadi seperti tadi hampang leungeun, bukan berarti hampang leungeun tangannya mudah mudah digerakkan sama kita, tapi hampang leungeun ini mencerminkan orang yang mudah tersinggung, bukan mudah tersinggung, orang yang mudah memukul. Nah, itu oke, itu babasan ya, mengerti ya kalau babasan. Nah, kalau paribasa ini beda lagi. Kalau paribasa itu kalau di bahasa Indonesia itu seperti peribahasa. Nah, kalau di bahasa Sunda namanya paribasa. Nah, paribasa ini dia pebanding. Nah, artinya pebanding itu seperti contoh tong kosong nyaring bunyinya. Nah, itu adalah mencerminkan orang yang suka berbicara tapi tidak sesuai faktanya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau babasan dan paribasa ini nyaris sama, cuma beda sedikit ya, kayak beda ada apa ya, dari kalimatnya itu berbeda. Kalau babasan itu ada kiasannya, ada kiasan, artian kiasan itu ini ya, arti lain. Jadi mengandung kata konotatif. Kalau kiasan ini seperti berat pirit, nah itu kan kata-katanya kiasan. Jadi harus kita gali lagi informasinya tentang kata maksud itu gitu. Kalau paribasa, nah, kata-katanya simple, tidak harus mencari arti lain ya. Nah, itu perbedaannya. Oke, ngerti ya? Jadi kalau maksudnya sama seperti maksudnya mengungkapkan tapi dengan menggunakan kalimat lain. Nah, maksudnya emang sama seperti itu tapi artinya berbeda ya. Nah, itu pembahasan kita mengenai babasan dan paribasa.
Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi istilah gampangnya kalau babasan itu kata-katanya itu suku katanya itu ada eh, kiasannya, ada kayak puisi ada kiasannya, ada maksudnya. Nah, kalau kalau peribahasa itu kata-katanya nggak ada kiasannya, jadi biasa saja seperti tadi tong kosong nyaring bunyinya. Nah, itu kata-katanya kan biasa saja, nggak kata-kata yang apa namanya seperti dirangkai-rangkai gitu. Beda lagi ya. Ya, kalau seperti babasan ada luncat mulang, terus ada lesang kuras. Nah, itu kan kata-katanya mengandung kiasan. Jadi kata-katanya yang harus diartikan terlebih dahulu. Nah, gitu. Jadi sebelum mengartikan ungkapannya, kita harus mengartikan kata-katanya dulu. Nah, kalau babasan seperti itu. Oke. Gampang lah ya membedakannya. Nah, sekian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.